Liu pun menyuruh Qin Yuan dan temannya untuk membereskan mobil dan mayat zombie yang menghalangi jalan. Lalu terlihat Liu yang sedang ngudut. Ia berpikir bahwa setelah menyeberangi jembatan ini, agaknya harus menempuh ratusan mil untuk mencapai lembaga penelitian. Juga entah berapa banyak masalah yang akan kita hadapi ke depannya. Tiba-tiba Yerui menghadap kepada Liu. Ia meminta maaf karena ia dan timnya tidak berhasil menguasai jembatan, dan ia siap menerima konsekuensi jika kontrak kerjasama dibatalkan. Lalu Liu sembari tersenyum memberikan satu lembar kertas kepada Yerui. Yerui pun bertanya kepada Liu apakah itu adalah kertas pembatalan kontrak kerja. Tetapi sebelumnya kita belum menandatangani kontrak secara resmi. Lalu teman-teman Yerui dan Qin Yuan melihat kertas itu. Lalu Qin Yuan sedikit kaget karena isi kertas itu adalah kertas kontrak kerja selama 10 tahun. Dan jaminan kesejahteraannya juga terlihat bagus, sebulan bisa makan daging sekali. Kelompok perang Luoye juga tidak mempunyai kontrak kerja yang bagus seperti ini. Sontak itu membuat mereka semua senang. Lalu Yerui bertanya kepada Liu kenapa Liu malah memberikan kontrak kerja bukannya membatalkannya. Liu pun menjawab bahwa Yerui dan timnya mempunyai kualifikasi untuk mendapatkan kontrak ini. Lalu terlihat waktu sudah menjelang sore. Terlihat zombie gila. Terlihat juga seseorang yang menambak para zombie tersebut. Ternyata itu Yerui dan temannya. Yerui memberi perintah kepada temannya untuk membawa beberapa orang untuk mengecek kota kecil ini sampai sudut dengan cermat. Tidak boleh ada zombie yang muncul lagi. Selain itu, utus beberapa orang untuk mengecek di luar kota, awasi gerakan di sekitar. Qin Yuan pun mengerti dan mengajak beberapa temannya untuk berangkat. Lalu Yerui memanggil Liu dan bertanya bahwa setelah menyeberangi jembatan, kita sudah berjalan beberapa hari. Di sini sudah ribuan mil jauh dari kota Luoye. Kemana kita akan pergi sebenarnya jika kita bertemu kerumunan zombie? Belum selesai Yerui berbicara, Liu langsung memotong perkataan dari Yerui. Liu berkata bahwa Yerui akan mengetahuinya nanti setelah tiba. Lalu Liu memberikan perintah kepada Yerui, jika semua anggota sudah makan. Liu menyuruh untuk mengumpulkan para anggotanya, karena ada sesuatu yang kan Liu bicarakan. Lalu Yerui mau bertanya lagi kepada Liu, tetapi Liu sudah berjalan meninggalkannya. Tetapi tiba-tiba Tian datang menghampiri Yerui. Tian berkata bahwa tidak usah khawatir. Tian tahu bahwa Yerui mengkhawatirkan keselamatan anggotanya. Sekali lagi Tian menyuruh Yerui untuk tidak usah khawatir lagi, karena Liu bukan orang yang akan mengorbankan orang lain demi tujuannya. Lalu Yerui menjawab sembari menghembuskan napasnya bahwa sebelumnya kita keluar dari kota Luoye, paling hanya beberapa ratus mil jauhnya, sekarang sudah ribuan mil jauhnya, tapi masih maju terus. Semakin depan bahaya yang akan datang tidak diketahui. Lalu kita diperlihatkan Liu yang sedang melihat peta. Liu berkata dalam hati bahwa sebentar lagi mereka akan sampai di desa Laohu. Setelah melewati desa Laohu kita sebentar lagi akan sampai ke lembaga penelitian. Hanya saja celah gunung yang berada di depan desa Laohu telah berkumpul 10.000 zombie dan belasan zombie mutan. Ketika melewati tempat ini di kehidupan yang lalu, nyaris kehilangan sebagian besar pasukan elit. Kalau sekarang harus merencanakan rencana dulu, ucapnya sembari menarik napas panjang dan menghembuskannya ke arah atas. Tiba-tiba ada suara seseorang yang berteriak. Liu pun menengok ke arah suara itu. Ternyata itu adalah suara dari Qin Yuan yang berlari yang sepertinya akan memberikan informasi yang penting. Yerui melihat Qin Yuan yang berlari tergesa-gesa. Yerui khawatir dan bertanya kenapa dan ada apa. Lalu Qin Yuan melaporkan bahwa di luar desa ada 20.000 zombie gila. Dan di dalamnya masih ada beberapa zombie mutan. Dan menyuruh Yerui untuk segera melapor kepada Ketua Li. Mendengar laporan dari Qin Yuan, Yerui pun kaget karena jumlah zombie yang banyak. Yerui pun akan segera melaporkannya kepada Ketua Liu. Sebelum Yerui pergi menemui Liu, Liu tiba-tiba datang ke arah Yerui dan berkata bahwa ia sudah mendengar semuanya. Lalu Liu berkata dalam hati bahwa terakhir kali pergi ke lembaga penelitian, kerumunan zombie masih jauh dari kota kecil.
Bagaimana bisa lebih cepat dan jumlahnya bisa lebih banyak? Lalu Yerui dengan tergesa-gesa melaporkan bahwa di tempat ini sudah tidak aman dan menyarankan untuk pindah menginap ke tempat lain. Takutnya zombie itu akan datang tengah malam ke kerumunan. Liu pun menjawab dengan santai bahwa walau pergi sekarang, besok juga kan kembali lagi. Lalu Liu bertanya kepada Yerui, bukankah Yerui penasaran kemana kita akan pergi? Setelah melewati kerumunan zombie, kita kan segera tiba. Mendengar perkataan dari Liu, Yerui dan Qin Yuan pun sangat kaget karena bukannya menghindar malah akan menyerang zombie yang sangat banyak tersebut. Yerui pun bertanya dengan sedikit emosi. Ia bertanya, apakah yang Liu katakan itu bercanda? Yerui menjelaskan bahwa itu puluhan ribu zombie dan puluhan zombie mutan. Jika 3 kelompok besar perang Luo yang menyerang bersama, juga mungkin tidak bisa menghentikannya. Kamu ingin kami mengantar? Sebelum Yerui menyelesaikan perkataannya, Liu memotong perkataan dari Yerui. Liu terlihat marah. Matanya yang memerah, Liu bertanya kepada Yerui, apakah ia meragukan dirinya? Apakah kamu ketua atau aku? Kamu, meskipun kamu adalah ketua tetapi, kamu tidak boleh menyuruh kami untuk mengantar kematian. Melihat Yerui membantah perintah, Liu Wulan cemas dan berkata bahwa Yerui tidak bermaksud untuk menantangmu. Tian pun membenarkannya bahwa Yerui tidak bermaksud untuk menentang. Ia hanya cemas akan ada kekacauan. Lalu Liu berkata kepada Yerui bahwa ini yang terakhir kali. Jika terjadi lagi ia akan menelanjanginya dan menghajarnya. Ucap Liu mengintimidasi. Dengan terbata-bata Yerui meminta Liu untuk mengatakannya bagaimana cara untuk melewati para zombie tersebut. Ia berkata bahwa jika hanya mobil yang berhasil masuk ke kerumunan zombie pasti tidak bisa keluar lagi. Lalu dengan kesal Liu berkata bahwa ia mempunyai rencana tersendiri. Liu memperlihatkan gulungan rencananya. Lakukan modifikasi pada mobil kita sesuai gambar ini, zombie itu tidak mungkin bisa menyentuh kita. Yerui pun dan yang lainnya melihat gambar modifikasinya. Mereka pun terlihat kaget dengan gambar yang Liu perlihatkan. Hah, tidak disangka kendaraan bisa dimodifikasi seperti ini. Kami juga pernah memodifikasi kendaraan, tetapi hanya menambah plat untuk pertahanan saja. Tetapi jika modifikasinya seperti ini, pasti juga mempunyai daya serangan. Lalu Yerui dan temannya pun memuji Liu dengan mata bersinar-sinar. Mereka bertanya, dari mana Liu bisa mendapatkan ide memodifikasi kendaraan sehebat ini. Tetapi Liu tidak menjawab pertanyaan mereka. Liu malah menyuruh untuk mereka untuk mempersiapkan bahan untuk memodifikasi mobilnya. Lalu Liu berkata dalam hatinya bahwa tentu saja modifikasi itu sangat hebat karena ia mendapatkan gambar itu dari sistem. Lalu Yerui berkata sembari melihat gambar bahwa modifikasi ini memang sangatlah bagus dan sangat cocok untuk truk yang baru saja kita temukan. Namun setelah dimodifikasi kendaraan ini harus menjadi kendaraan penyerang di garis depan. Pengemudi sangat berbahaya. Mendengar perkataan dari Yerui, Liu pun membenarkannya bahwa yang akan membawa mobil tersebut sangat beresiko, makanya ia berniat untuk membicarakannya. Ia butuh anggota tim yang mampu mengendarai truk besar dan pemberani untuk menyerbu ke garis depan, guna membuka jalan untuk kita. Mendengar perkataan Liu, para anggota Yerui jadi gaduh. Seseorang berkata, menyerbu ke garis depan, bukankah itu sangat berbahaya? Bukankah itu harus masuk ke kerumunan zombie? Jika tidak berhati-hati, maka akan terjebak di dalam kalau terjebak oleh 20.000 zombie dan belasan zombie mutan. Mungkin serpihan pun takkan tersisa. Setelah dimodifikasi, meski bisa kemungkinan bisa menyerbu. Tapi takut kalau belum selesai seseorang itu berbicara terlihat Yerui yang memerhatikan dari belakang. Yerui berteriak untuk semuanya diam, lalu ia berkata bahwa siapa yang berani menggoyahkan hati orang, segera keluar dari kelompok ini. Liu pun melihat kejadian itu lalu Yerui berpikir bahwa meski Yerui sering membantahku, tetapi mereka tidak bermaksud buruk.
Dia juga yang pertama tampil, jika terjadi masalah, dia bisa diandalkan. Lalu Yerui memanggil ketua Lia dan menawarkan dirinya untuk menjadi orang yang akan membawa truk modifikasi itu. Tetap Liu tidak mengizinkannya, karena Yerui masih bertanggung jawab untuk memberi aba-aba di pertempuran. Jika pergi membawa truk itu, lalu Yerui memotong perkataan Liu. Ia mau menjawab tidak apa-apa, tetapi tiba-tiba Qin Yuan datang dan menawarkan dirinya yang akan pergi ke garing depan. Melihat Qin Yuan menawarkan diri, Yerui kaget. Yerui pun berkata kepada Liu bahwa kemampuan tempur Qin Yuan sangat lemah, tidak seperti dirinya yang mempunyai kekuatan yang terbangkitkan. Meski terkepung di dalam kerumunan zombie, setidaknya masih bisa membela diri. Kalau Qin Yuan mendengar dirinya ditolak, Qin Yuan terus meyakinkan Yerui karena ia juga mempunyai keahlian mengemudi lebih baik. Mengemudi terus besar mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Jika terjadi kesalahan, seluruh tim akan jatuh dalam bahaya. Lalu Yerui tetap tidak bisa dan sebaliknya Qin Yuan terus memaksa. Terlihat keduanya bertengkar. Melihat kedua orang itu malah bertengkar, Liu pun terlihat melongo. Karena pertengkaran Qin Yuan dan Yerui tidak selesai-selesai, Liu pun menengahi mereka. Liu berkata untuk sudah jangan bertengkar lagi. Lalu Liu mengambil kesimpulan untuk yang akan membawa truk adalah Qin Yuan dan ia akan mengomando dari atas kap truk. Yerui bertugas untuk memberi aba-aba di pertempuran. Semua sudah ditentukan.